Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah gitu ya, supaya teman-teman balik lagi selalu lagi saya ingetin karena kalau teman-teman udah sehat gitu ya, teman-teman tuh sehat gitu ya, modal sehat itu udah punya, maka teman-teman akan sangat-sangat mudah mengerjakan apapun juga. Bukan cuma ikut perkuliahan bahasa Indonesia, bukan cuma mengerjakan, mata kuliah, tugas-tugas mata kuliah bahasa Indonesia dari Indigo dan lain sebagainya, tapi untuk semua mata kuliah. Dan tentunya bukan cuma untuk perkuliahan aja. Kalau teman-teman punya side job atau teman-teman di sini yang sudah jadi, karyawan gitu ya, udah bekerja di suatu instansi, di suatu perusahaan, itu pastinya akan memudahkan banget. Jadi teman-teman balik lagi nih ya gitu, saya akan, nggak bosan-bosan nih me-reminder gitu ya, yang patut disyukuri salah satunya adalah kesehatan. Apalagi di masa yang sebenarnya kita udah mau back ke normal gitu ya, sebenarnya kan kita udah mau back ke normal nih teman-teman. Tapi ternyata gitu ya, ini gempuran yang terbaru ada kabar memang kasus kita sedang tinggi lagi, mengikuti juga negara-negara di, luar Indonesia gitu ya, naik lagi gitu ya. Jadi balik lagi nih teman-teman tetap harus, jaga kesehatan benar-benar, stay health dan stay safe ya teman-teman. Saya harap teman-teman, menjaga itu gitu ya. Jadi kita memang masih ternyata gitu ya, masih belum bisa sepenuhnya lepas dari si pandemi Covid ini gitu ya. Jadi kita, merangkak lah ya sedikit demi sedikit, kalau dulu di awal-awal mungkin kita agak shock gitu ya dengan berita ini dan itu. Kalau sekarang, kalau bagi saya pribadi lebih bisa menjaga kestabilan emosinya gitu ya. Jadi, ada kabar yang terbaru, ada varian terbaru masuk juga, oke, ada yang terbaru, udah tahu harus ngapain gitu ya, apa yang harus dicegah nih gitu ya. Kan kalau dulu itu kan kita nggak tahu sama sekali, blank, jadi benar-benar nggak tahu. Jadi saya nggak bosan ngingetin teman-teman tetap jaga prokesnya ya, tetap harus pakai masker dulu gitu ya, ditahan-tahan dulu, pakai masker dulu, teman-teman dimanapun gitu ya, di outdoor ataupun indoor tetap usahakan bermasker, terus cuci tangan jangan lupa karena itu penting banget apalagi kalau mau makan, baru aktivitas dari luar mau masuk ke dalam rumah, kalau ke dalam rumah juga ganti semuanya, jangan ada, apa namanya, alat-alat yang tadinya di luar, baju-baju itu cepat teman-teman beresin gitu ya teman-teman ya, karena ini lumayan agak bikin lumayan deg-degan juga nih gitu ya. Jadi teman-teman please stay strong, stay safe, stay healthy ya. Oke, dan nggak kerasa ya teman-teman ini adalah minggu terakhir kita di mata kuliah Bahasa Indonesia. Minggu ke-15 dan kita ada di modul ke-14. Ini sudah modul terakhir loh teman-teman. Wah, Miss cepat sekali ya rasanya. Oke, dan sama seperti minggu-minggu sebelumnya kita pastinya punya 2 topik. Nah, tapi topiknya ini saya padetin nih, topik yang pertamanya ini kita akan discuss, kita akan bahas tentang si daftar pustaka. Nanti topik yang keduanya kita akan review dulu nih, inget-inget lagi semua materi yang udah saya kasih dari minggu ke berarti minggu after, mid test gitu ya, minggu ke-9 sampai ke-15 ini. Ayo, siapa yang udah baca nih, apa ini daftar pustaka? Teman-teman, daftar pustaka ini saya slide-nya agak lumayan banyak ya, tapi sebenarnya intinya itu teman-teman, intinya tuh, apa namanya, nggak banyak banget gitu ya. Nah, kita ada 15 slide nih, siap-siap ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita ke slide-slide berikutnya ini dulu nih, apa sih teman-teman sebenarnya daftar pustaka? Ayo coba daftar pustaka apa? Daftar judul buku, judul artikel, dan bahan penerbitan yang lain yang berkaitan dengan karya ilmiah atau kerangka ilmiah yang sedang kita kerjakan. Jadi, teman-teman daftar pustaka itu judul-judul gitu ya, judul-judul buku, judul majalah, judul koran, judul artikel, judul jurnal yang kita pakai gitu ya, quotes and quotes-nya gitu ya, apa namanya,
kutipan-kutipannya yang kita pakai atau materi-materinya yang kita pakai gitu ya dalam karya ilmiah kita. Dan teman-teman ingat ya, daftar pustaka itu harus ada. Kalau kemarin-kemarin kita membahas kutipan yang sangat dekat dengan plagiarisme, kalau daftar pustaka pun tidak ada teman-teman di dalam karya ilmiahnya teman-teman, di dalam kerangka ilmiahnya teman-teman, maka apa yang teman-teman buat akan disebut sebagai sebuah plagiarisme ya. Jadi harus banget ada. Oke, apa sih sebenarnya fungsi dari daftar pustaka? Yang pertama untuk menunjuk sumber tempat terdapatnya kutipan. Jadi kita tahu nih kutipan ini dari buku A, kutipan yang B dari buku B. Nah, kemudian sebagai pelengkap juga dari catatan kaki. Jadi melengkapi hadirnya catatan kaki. Unsur daftar pustaka, apa yang harus ada di dalam daftar pustaka? Nama pengarang tapi dia ditulis terbalik, berbeda dengan catatan kaki yang tidak ditulis terbalik. Nah, kemudian ada judul buku, data publikasi penerbitnya apa biasanya, dan penerbitnya dan juga tahunnya, dan bila daftar pustaka terbit artikel. Nah, kalau ada artikel, ada jurnal, biasanya jurnal itu kan ada jurnal jilid keberapa, misalnya jilid kedua, jilid ketiga, itu juga silahkan dituliskan beserta halamannya. Syarat-syarat di daftar pustaka itu apa? Daftar pustaka itu nggak ada nomornya, ya teman-teman, tidak ada nomornya. Kemudian disusunnya itu secara alfabetis, jadi dari yang hurufnya A, tapi ingat dari nama belakang. Dan kalau daftar pustaka ini gelar akademik tidak diperlukan. Ini berbeda dengan kemarin catatan kaki. Nah, ini bagaimana menyusun daftar pustaka dalam footnote gitu. Footnote itu yang kecil-kecil, yang catatan kaki itu ya. Gimana kalau misalnya kecil? Ini kalau yang bukunya dari satu pengarang. Teman-teman, ini saya nggak banyak ini ya. Teman-teman bisa baca dan bisa baca ini sambil nanti bisa baca dari materi di Indios yang udah saya kasih. Nih teman-teman, kalau misalnya satu buku gitu ya, kita ambil satu buku tapi ternyata orang pengarangnya sama, bisa seperti ini ya. Yang Joyce Caraf, bukunya Joyce Caraf. Nah, ini kalau ada 2 pengarang, kita tambahkan dan gitu ya. Kalau lebih dari 2 boleh dituliskan sampai 3. Atau kalau dari koran. Nah, kalau buku itu kan judulnya miring ya teman-teman, sama dengan footnote. Tapi kalau misalnya koran, artikel koran, artikelnya pakai tanda kutipan. Ya, ini ada kutipan transisi demokrasi. Nah, kalau ada buku yang ada editornya, jangan lupa ed ya. Nah, ini artikel jurnal juga sama, konsep-konsep demokrasi. Nah, tuh kan ditulis jelas ya. Volume 1 nomor 2 halaman berapa? Ya, oke. Ini kalau lembaga kan ada tuh misalnya lembaga tapi nggak ada penulisnya seperti ini. Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa gitu ya, dituliskan dokumen resmi ya, ditulis undang-undang. Nah, ini nih yang sering dipakai dari internet nih teman-teman. Jadi pakai kutipan dari mana, diaksesnya tanggal berapa. Ya. Ini yang tanpa penulis, nah dari skripsi dan tesis juga bisa. Nah, ini kalau side note itu benar-benar di halaman belakang. Nggak jauh beda teman-teman ya, sama tuh. Sama, ini saya kesini ada yang tadi nah ini nih, ada yang dari beberapa pengarang, tetap ditulis Rahbini, Didik, Suwidono, dituliskan semua ya, lebih dari 2. Oke, kemudian mana lagi ya yang tadi saya belum bahas. Nah, ada penulis. Nah, ini kan ada nih buku yang terjemahan. Nah, ini dituliskan, terjemahan pun dituliskan ya, judulnya apa ya. Dari skripsi disertasi juga dari skripsi jurnal skripsi tesis atau disertasi judulnya pakai tanda kutip. Nah, kemudian makalah yang diseminarkan juga tetap dituliskan. Segitu aja intinya. Daftar pustaka adalah daftar buku, daftar jurnal, daftar majalah yang kita pakai di karya ilmiah kita, di karangan ilmiah kita, yang harus kita tuliskan. Biasanya ada di bagian halaman belakang gitu ya. Jangan lupa namanya dibalik, kemudian judulnya, judul apapun, judul buku, judul majalah. Kalau judul buku garis miring, kalau judul majalah pakai tanda kutip, kemudian dia terbit di mana, tahunnya. Jangan lupa kalau yang jurnal ada jilid berapa, halaman berapa. Itu aja teman-teman dari saya, karena tidak banyak tentang daftar pustaka ini yang saya sampaikan. Intinya cara penulisannya teman-teman bisa ulangin lagi, video ini diputar lagi, atau di materi di Indigos pastinya harus di-download. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.